Saat temannya menyapa, ia tidak menghiraukan hal tersebut. Ia malah merasa terganggu dan marah. Saat teman-temannya sibuk mengerjakan tugas kelompok, ia hanya fokus dengan gadgetnya. Bahkan saat temannya mengajak untuk sholat, anak ini lebih memilih untuk pulang. Padahal tugas belum selesai. Ia sering dicap sebagai anak yang individualistik karena dunianya hanya dengan gadgetnya saja. Ia bahkan tak pernah peduli dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Ia sering merasa terganggu dengan aktivitas orang-orang di sekitarnya. Ia menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya itu berisik. Saat ia tak sengaja menabrak orang lain, ia bahkan tak mau membantunya, mengucap kata maaf pun tidak. Saat temannya menyapa di kelas, ia hanya menjawab dengan tatapan sinis. Ketika dipanggil pun, ia seolah-olah tak mendengar, bahkan ketus saat menjawab pertanyaan temannya. Saat salah satu temannya membawa laporan, ia melihat tidak ada namanya di dalam laporan tersebut. Hal ini membuatnya marah, padahal ia sendiri tidak ada kontribusi dalam pengerjaan laporan tersebut. Ia menolak ajakan untuk menjenguk temannya yang sakit, berdalih dengan alasan tidak mengenalnya. Lama-kelamaan, sikapnya ini membuat teman-teman di sekitarnya tidak menyukainya, hingga akhirnya ia tak punya teman sama sekali. Sampai di puncak ia mengalami kesusahan yang membuatnya kebingungan meminta tolong kepada siapa. Ia sempat berpikir, coba aja waktu itu. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, sikap individualisme semakin menjadi fenomena yang merajalela dalam berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menegaskan pentingnya persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil. Namun, sikap individualisme seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal manusia adalah makhluk sosial. Sudah sewajarnya jika manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sikap individualisme membuat seseorang mengabaikan nilai-nilai moral atau etika yang mendasari kepercayaan agama, membuat seseorang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada keadilan sosial, membuat seseorang menolak untuk berkolaborasi atau berkontribusi pada kepentingan bersama, membuat seseorang tidak mau mendengarkan pendapat atau masukan dari orang lain, dan menyebabkan seseorang tidak peduli dengan kesenjangan sosial atau tidak mendukung kebijakan yang menciptakan keadilan sosial. Perkembangan teknologi dapat menyebabkan munculnya sikap individualisme karena akses informasi yang cepat dan mudah. Media sosial membuat orang lebih memperhatikan citra dan kehidupan pribadi mereka di dunia maya. Perkembangan teknologi telah menciptakan layanan online yang memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan tanpa banyak keterlibatan sosial. Kemajuan teknologi memang ditujukan untuk mempermudah kita, namun kenyataannya semakin kesini teknologi hanya mendekatkan yang jauh namun menjauhkan yang dekat. Fenomena individualisme kuatkan solidaritas, tetap jaga kebersamaan.